Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas kelas 5 SDN Jogosari 2 yang saya cintai. Mari kita belajar bersama-sama pendidikan agama Islam, pelajaran keempat, yakni mengenai bulan Ramadan yang indah. Sebelum belajar bersama kita mulai, kita berdoa bersama-sama, membaca Al-Fatihah dengan niat semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, kita menjadi anak yang soleh solehah ala hadiniyah wa kul niyatin solehah li ridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulun qadai hajatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan. Apa kabar, semua sehat? Bagi yang mendengarkan ini, yang mengikuti pelajaran sampai pelajaran keempat melalui YouTube ini, silakan absensi kalian di kolom komentar ya. Ketik nama kalian, kelas, dan nomor absen. Langsung saja kita ke pembelajarannya. Bulan Ramadan yang indah. Jadi kita sudah sampai ke pelajaran keempat tentang bulan Ramadan yang indah. Indahnya Ramadan. Agar dalam belajar kita mendapatkan keberkahan, maka kita harus membaca tentang beberapa ayat yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kutiba di sini itu artinya diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Yaitu berpuasa. Karena di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berdosa. Puasa di bulan Ramadan, yang pertama beribadah ketika di bulan Ramadan, yaitu paling penting yaitu beribadah puasa yang ada kaitannya dengan Ramadan. Nah, ini ada percakapan tentang Ferry dan Ali. Fer, saya melihat wajahmu kurang ceria hari ini, ada apa? Kata Ali. Kamu kan tahu Ali, sekarang ini bulan Ramadan, saya sedang berpuasa. Jawabnya. Oh, kamu sedang berpuasa, baguslah, tetapi kenapa kamu kelihatan begitu lemas? Ali, saya katakan kepadamu, sejujurnya tahun ini saya berniat untuk melaksanakan puasa penuh 1 bulan. Sebelumnya, puasa saya tidak pernah penuh 1 bulan. Biarlah saya lapar dan kelihatan lemas, asal Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama saya. Lanjut Ferry. Niatmu bagus sekali, Fer. Selama ini saya juga melaksanakan puasa penuh 1 bulan karena saya berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Timpal Ali. Jadi dua percakapan ini menunjukkan bahwa meskipun masih kecil, masih SD, sekolah dasar, mereka berusaha, bercakap-cakap, berusaha untuk menjalankan puasa Ramadan penuh 1 bulan sampai maghrib. Ya, penuh. Puasa sampai maghrib selama 1 bulan penuh. Nah, ada pertanyaan, mengapa kita harus berpuasa? Pertanyaan itu dapat terjawab setelah bapak gurunya memberitahu di sekolah ketika pelajaran agama. Ikutilah pelajarannya. Maka kalian harus ikuti pelajaran dan penjelasan dari Pak Kusnil. Kita sudah membaca surat Al-Baqarah tadi, ayat 183. Yang mana puasa itu
memberikan kita sebagai predikat takwa. Puasa hadiahnya adalah takwa. Takwa ialah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa, kelak di akhirat akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Maka ketika kita berpuasa, kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tujuan dari berpuasa adalah seperti itu. Kenapa kita harus berpuasa? Nah, ketentuan puasa itu ada 3, syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa. Syarat itu harus dilakukan sebelum dan mengiringi sampai akhir. Kalau rukun harus dilakukan pada saat melakukan hal tersebut, pada saat puasa. Nah, berpuasa yang baik harus memahami ketentuan-ketentuan berikut. Nah, karena puasa itu artinya adalah saum, bahasa Arab, yang artinya menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan adalah makan, minum, nafsu, kemudian hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat, agar kita puasanya diterima dan memberikan manfaat serta memperoleh predikat orang yang bertakwa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Siapa sih yang diwajibkan untuk berpuasa itu? Yang diwajibkan untuk berpuasa adalah 1, orang yang berakal sehat. 2, orang yang balik atau dewasa. 3, orang yang kuat berpuasa. Itu wajib hukumnya. Berarti kalau orang yang tidak punya akal sehat, misalnya dia gila, maka tidak wajib. Atau orang yang belum dewasa, anak-anak kecil, masih TK, seperti itu tidak wajib. Ya. Kalau sudah balik, sudah dewasa, maka itu wajib. Yang ketiga, kuat berpuasa. Berarti orang yang sakit, atau sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa orang sakit, ya. Tetapi harus menggantinya di kemudian hari. Kemudian syarat sah puasa. Artinya syarat ini menjadikan puasa itu sah. Apa saja syarat sah puasa? Dia harus Islam. Kalau nggak beragama Islam berarti tidak sah puasanya. Dia harus Islam sampai akhir. Kemudian harus berakal sampai puasanya habis. Tiba-tiba di tengah puasa, misalnya jam 1, dia gila, kemudian sembuh lagi jam 2 gitu ya. Tidak boleh, harus tetap berakal sampai puasanya berakhir. Kemudian tamyiz atau mumayyiz, dapat membedakan hal baik dan buruk. Artinya akalnya itu masih berfungsi, cerdas. Kemudian suci dari haid kalau perempuan, dan berpuasa pada waktunya puasa. 5 hal tersebut menjadikan puasa kita sah. Jadi 5 hal ini harus menyertai mulai dari awal puasa, dilakukan sebelum awal puasa sampai selesai berpuasa, yaitu di waktu maghrib. Kemudian rukun puasa. Rukun itu dilakukan saat melakukan hal tersebut. Berarti saat melakukan puasa, yang pertama niat. Niat ini diharuskan sebelum terbitnya fajar shidik atau sebelum adzan subuh. Diawali puasa kita itu dengan niat. Kemudian yang kedua, rukun puasa itu menahan semua yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar shidik yaitu subuh itu sampai terbenamnya matahari sampai maghrib. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita tahan? 1. Makan, minum dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Datang bulan atau haid melahirkan. Hilang akal, gila walaupun sebentar. Murtad, keluar dari agama Islam.
itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi pahala puasa itu besar sekali, sangat besar sekali. Allah sendiri yang akan membalas pahala puasa tersebut, saking besarnya pahala tersebut. Namun pahala itu bisa rusak dengan cara apa? Nah, melakukan perbuatan tercela, ya, diantaranya berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, bertengkar, dan sebagainya. Maka harus ditahan, harus sabar ketika berpuasa. Sebaliknya, kita harus memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ketika berpuasa. Apa saja itu? 1. Sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih dan witir ini dilakukan biasanya berjamaah di masjid atau musola terdekat setiap malam pada bulan Ramadan. Kemudian ada juga tadarus Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan bersama-sama. Ada yang membaca dan ada yang menyimak. Jika ada yang salah, dibetulkan. Itu tadarus bersama-sama. Sehingga kesalahan dalam membaca itu menjadi sedikit karena ada yang menyimak, ada yang membetulkan. Kemudian kita juga harus memperbanyak sedekah ketika bulan Ramadan. Membantu orang lain dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah beribadah, indahnya beribadah ketika bulan Ramadan, kita harus tahu manfaat puasa tersebut, manfaat ibadah puasa itu. Di antaranya yaitu dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang berikan. Jadi dengan kata lain, kita dengan berpuasa itu mampu mengungkapkan rasa syukur kita. Terima kasih ya Allah telah memberikan hamba sehat. Seperti itu, rezeki untuk berbuka, untuk sahur, seperti itu, kesehatan dan lain sebagainya. Manfaatnya juga melatih kejujuran. Berpuasa itu melatih kejujuran, ya, karena yang tahu dia makan atau tidak selama subuh sampai maghrib itu hanya dirinya sendiri, dia sendiri. Menanamkan rasa kasih sayang, jadi harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Ketika ada yang kelaparan, kehausan, ditolong, disayang, diberi makan. Makanya kalau ada istilah memberikan buka kepada orang yang berpuasa, itu berpahalanya seperti orang yang berpuasa. Kemudian sehat jasmani rohani. Puasa itu menjadikan kita sehat jasmaninya, karena lambung kita itu berhenti untuk bekerja. Kemudian rohani kita juga sehat, karena dengan berpuasa rohani kita mampu tumbuh empati, kasih sayang kepada sesama. Melatih kesabaran, manfaat berpuasa yaitu melatih kesabaran agar tidak mudah terbawa nafsu. Jadi itu tadi tentang indahnya bulan Ramadan yang kita awali dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Nah, sekarang coba kalian berlatih, kalian kerjakan ini soal 1-10. Nah, silakan ditulis. Nah, apa arti kutiba sampai nomor 10, kemudian dikerjakan di rumah di buku tulis. Nah, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bila ada yang kurang jelas juga silakan ditanyakan di sana. Demikian dari penjelasan Pak Kusnil di bab 4 ini. Apabila salah kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.